Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan 9 dengan tema perangkat lunak TIK terkini. Dari perkembangan perangkat lunak kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Sebetulnya ini merupakan bentuk primitif dari perangkat lunak itu adalah bilangan biner atau aljabar boolean, di mana bilangan tersebut merupakan bilangan 1 dan 0. Kalau 1 true, kalau 0 itu false. Tuh. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi orang ya untuk mengelompokkan. Makanya waktu itu dikelompokkan menjadi bilangan 4 bit, 8 bit sampai 32 bit. Nah, kalau misalkan kelompok-kelompok ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operator logika, dan bentuk bit ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Nah, kode-kode ini masih terbilang sulit dan menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghafal kode tersebut dalam penulisannya yang cukup membingungkan. Dari masalah ini kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia atau bahasa Inggris. Saat ini pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks dengan urutan proses panjang dan melibatkan bahkan ratusan orang dalam pembuatannya. Nah, dari contoh jenis perangkat lunak ini ada yang namanya sistem operasi, perangkat lunak bahasa, dan program aplikasi. Nah, kalau secara umum ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Kalau perangkat lunak sistem ini dibagi menjadi 3 macam. Ada bahasa pemrograman, ada sistem informasi, dan utility. Kalau bahasa pemrograman sendiri itu kalian sekarang mungkin belajar dengan yang namanya bahasa dulu itu ya, C++, Pascal, bahasa pemrograman PHP, itu yang dinamakan bahasa pemrograman, di mana aplikasi ini merupakan perangkat yang mengkonversi arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan oleh komputer. Kalau sistem operasi itu seperti halnya Windows kalian atau macOS, Linux, Apple system gitu. Kalau utility ini lebih ke perangkat lunak dengan sistem fungsi, misalkan pemeriksaan perangkat kelas hardware, troubleshootingnya, kemudian memeriksa disket yang rusak, bukan fisik disket ya, tapi dari sistemnya, mengatur ulang hard disk, partisi, defragmentasi. Kemudian contoh utility adalah Norton utility. Kalau orang-orang yang sering berhubungan service hardware-nya itu pasti mengenal hal-hal ini. Itu ya, dua hal ini, sistem informasi dan utility. Biasanya kalau di toko komputer itu. Nah, dari ini brandnya kita pasti udah tahu. Ini ada brand Apple, kemudian Linux, Windows, iOS, Android. Dan di sini sistem operasi mengendalikan program kerja komputer secara mendasar seperti mengatur media input, proses, output, mengatur memori, penjadwalan proses. Kalau di sisi ini mostly pasti semenjak kalian di masa SMP itu kalian pasti dikenalkan dengan yang namanya Windows, atau mungkin ada beberapa orang yang sejak lahirnya dia langsung dikenalkan sama macOS. It's okay, karena di sini semuanya kalau di basic kita belajar tentang
Windowsnya, kemudian Androidnya juga kita bahas. Dan tidak ada salahnya untuk mengenal hal itu. Selanjutnya, sistem operasi sangat berkaitan dengan prosesor yang digunakan. Jenis prosesor pada PC yang umum adalah kompatibel dengan produk awal IBM atau Macintosh. PC Macintosh, perangkat lunaknya dikembangkan oleh perusahaan yang sama sehingga perkembangan tidak terpesat koning IBM PC. Nah, PC ini menjadi dua aliran. Yang pertama aliran komersil yang dibuat oleh Microsoft dan bersifat freeware dan sifatnya juga open source. Bahan baku pembuatan dapat dibaca sehingga hasilnya dapat ditambah atau dimodifikasi setiap orang. Nah, sementara interaksi antara pengguna dan komputer dikenal melalui dua cara. Yang pertama adalah pemberian instruksi melalui penulisan perintah dengan cara tunjuk pointer dengan tampilan gratis. Selanjutnya, perangkat lunak bahasa. Program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa mesin agar diterima dan dimengerti oleh komputer. Hal ini merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversi arsitektur algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasanya adalah dari Basic, COBOL, Pascal, C++, Fortran, PHP, perangkat lunak bahasa pemrograman itu ya. Macam-macam perangkat lunak bahasa. Nah, bahasa yang pertama, bahasa tingkat rendah, merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri. Assembly language, RPG, repeat program general. Kemudian ada bahasa tingkat menengah. Ini bahasa yang menggunakan singkatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari. Contohnya adalah program Fortran atau formula transator. Kalau bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa pemrograman, Basic, COBOL, Pascal. Kemudian ada yang namanya application program, merupakan suatu paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Nah, kalau hal ini pasti kalian udah tahu juga. Word processing atau pengolah kata ini menjadi makanan sehari-hari kalian. Kemudian program database itu juga dipelajari di semester-semester sebelumnya tentang database. Kalau kalian belajarnya kan database PHP MySQL, kemudian program spreadsheet, program CAD, computer edit. Nah, ini mungkin juga makanan sehari-hari kalian. Kemudian layout, artikel publisher, aplikasi multimedia harusnya jadi makanan sehari-hari kalian selama kuliah. Word processing merupakan salah satu program di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks. Gitu. Ada WordStar Professional, WordPerfect, GWriter, Microsoft Word, WordStar. Nah, kalau untuk word processing atau pengolahan kata banyak banget itu ya. Sebetulnya gak hanya Microsoft Word. Nah, silakan tergantung kalian mau pakai yang mana, nggak masalah gitu. Kalau di sini lebih ke mengenal perangkat aplikasi apa aja yang bisa digunakan untuk word processing. Tapi kalau untuk saat ini kebutuhan kalian ya Microsoft Word udah bisa memenuhi. Selanjutnya adalah program database.
Nah, merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database. Wah, ini ada gambarnya kan ya, MySQL. Gambar aplikasi MySQL. Nah, di sini kalian pasti selama ini sudah mempelajari SQL Server, MySQL, Microsoft Access itu juga sudah dipelajari harusnya. Dan Oracle mungkin ada yang belum gitu. Kalau untuk Oracle. Tapi tidak apa-apa karena untuk di jurusan ini sistem informasi maupun TI ya, hal ini kita sudah mempelajari ke bagian database. Kemudian program spreadsheet, merupakan salah satu program aplikasi berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Ya. Salah satunya merupakan Excel, kemudian ada Lotus 123, Quarto, Supercheck. Nah, kalau Excel pastinya sudah makanan jadi sehari-hari kalian. Kalau sisanya kalian mungkin baru tahu juga, baru kenal dengan kata-kata ini, tapi nggak apa-apa. Karena untuk di bagian ini Excel juga sudah cukup. Belajar sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau Excel sendiri itu enaknya ada yang namanya Google Spreadsheet. Kita bisa gunakan dimanapun, dan Google Doc kalian bisa mengedit dimanapun, menyimpan real time asalkan terkoneksi dengan internet. Kalian tinggal searching aja Google Spreadsheet, atau di bagian email kalian ada pilih menu, di bagian menu ya, itu ada yang namanya Google Spreadsheet itu. Kalau untuk Excel enaknya lebih di Google Spreadsheet kalau untuk hanya input data, menjumlahkan dan menambahkan. Tapi kalau untuk rumus-rumus sebaiknya di Excel biasa aja. Kemudian program CAD, Computer Aided Design, ini merupakan salah satu program yang berfungsi untuk media lukis. Ya, kalau media lukis ini AutoCAD. Nah, biasanya ini digunakan oleh teknik sipil. Nah, teknik sipil ini dia membangun rumah, kemudian gedung gitu ya. Kemudian motor ataupun yang berbentuk 3D, yaitu dipelajari bisa didesain dengan menggunakan AutoCAD kayak gitu. Kemudian ada ProDesign, CorelDRAW. Nah, pasti ada beberapa orang, kalau orang multimedia tahu dengan yang namanya CorelDRAW. Ini CorelDRAW untuk editing desain grafis. Untuk editing bisa buat foto, kemudian buat ini spanduk, desain spanduk, kemudian backdrop itu bisa. Kemudian Adobe Photoshop. Nah, ini lebih ke Adobe Photo, editing foto. Nah, ini gambar aplikasi CorelDRAW yang seri X7 nya. Gambarnya seperti ini, logonya. Program layout merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak elektronik. Di sini ada PageMaker, Ventura, Harpad Publisher, Newmaster. Di sini ada tampilan dari aplikasi Adobe PageMaker 7.0. Kemudian aplikasi multimedia. Nah, dikatakan multimedia karena selain penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain seperti gambar, suara, dan film. Aplikasi multimedia sangat berkaitan dengan data yang digunakan. Aplikasi multimedia umumnya dipisahkan lagi menjadi aplikasi yang digunakan untuk membuat dan hanya digunakan untuk menampilkan saja. Nah, adapun format-format digital multimedia diantaranya MIDI,
MIDI itu musical instrument. Nah, biasanya kalau misalkan kalian tahu dengan piano, keyboard ini ya untuk musik, nah, itu pasti banyak kan downloadnya MIDI gitu. Nah, MIDI ini dikenalkan pada 1983 oleh perusahaan musik elektrik seperti Roland, Yamaha, dan Korg. Format MIDI bersifat sangat kompak dengan ukuran yang kecil. Suara yang dihasilkan oleh MIDI dengan dukungan sound card yang memiliki synthesizer penghasil suara elektrik sangat mirip dengan organ elektrik yang bisa memainkan berbagai alat musik. Kemudian ada format MP3. Format MP3 ya kalian tahu sendiri. Di handphone kalian juga kalau misalkan banyak musik ataupun kalian download dari YouTube bisa dikonvert jadi MP3. Itu untuk musik. Kualitas MP3 akan berbanding dengan ukuran penyimpanan. Nah, kualitas yang banyak digunakan untuk merekam musik adalah CD-ROM. Sementara kualitas terendah, kualitas seperti telepon 5 kHz 8 bit mono. Kemudian ada format MPEG atau MPEG, Moving Picture Expert Group. Format ini yang disusun oleh ahli dari berbagai penjuru dunia untuk format multimedia. Kemudian ada format AVI, Audio Video Interleave. Format AVI dibuat oleh Microsoft, mudah dipindah-pindahkan aplikasi buatan Microsoft lainnya seperti Word atau PowerPoint. Nah, biasanya ini untuk input ini ya, audio video yang ada audionya, kemudian diinput ke PowerPoint. Misalkan di PowerPoint ada mau menampilkan video, itu bisa berbentuk AVI. Kalau untuk QuickTime, di sini ada QuickTime sama dengan AVI, yaitu sama saja ya. Kemudian ada Mac QuickTime dapat menyaingi AVI dikarenakan tingkat kompresinya yang lebih baik. Tingkat kompresi menentukan besar kecilnya file yang akan menentukan pula besar kecilnya media penyimpanan. Dan di sini ada terakhir itu ada fungsi perangkat lunak software. Nah, merupakan program berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakai. Nah, kesimpulannya dari pertemuan 9 ini itu perangkat lunak TIK terkini tentunya ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kalian memang fokus ke teknisi, orang yang sering memperbaiki komputer, teknisi, kalian akan berhubungan dengan OS, aplikasi. OS itu yang tadi ya, seperti Windows, kemudian ada Mac OS, kemudian kalau aplikasi lebih ke aplikasi yang ada di komputernya. Ini kalau teknisi itu yang memperbaiki komputernya bisa harus menguasai dengan yang namanya OS, kemudian aplikasi komputernya apa aja. Kemudian ada juga teknisi jaringan, teknisi jaringan. Itu biasanya harus menguasai tentang tools yang ada di jaringan, misalkan seperti Mikrotik gitu. Dan kalau kalian terjun di dunia desain grafis ya tadi, kalau desain grafis kalian harus paham dengan editing multimedianya ya, seperti Corel, kemudian Photoshop gitu. Untuk editing Corel kalian bisa gunakan untuk implementasinya adalah membuat backdrop ataupun spanduk gitu. Tapi kalau untuk foto kalian bisa gunakan Photoshop. Nah, itu rekomendasinya. Kalau kalian mentok nggak bisa dua-duanya, nah, sekarang udah zamannya canggih.
gunain aja yang namanya Canva. Canva. Nah, kalau di Canva sendiri ini enaknya udah ada template yang bisa kalian gunakan untuk editing foto maupun video. Bahkan untuk membuat PowerPoint juga ada di Canva. Gitu. Kalian kalau memang laptopnya sering mati, tiba-tiba lagi ngerjain tugas terus mati, ya saya rekomendasikan untuk menggunakan Canva sebagai media teman-teman untuk melakukan aktivitas editing foto, video maupun membuat PowerPoint. Nah, kalau video enaknya ada CapCut sekarang ya, ada CapCut yang bisa kalian gunakan untuk editing video. Nah, itulah di pertemuan hari ini ya. Tadi juga saya kasih tips and triknya di akhir yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Dan tentunya kalau anak milenial saat ini ataupun generasi Z, jika ada ya di kalian generasi Z, tentunya harus udah tahu aplikasi yang saat ini lagi booming. Tentunya ini akan menjadi tambahan ilmu buat kalian atau kemampuan buat kalian untuk skill nanti ketika terjun di dunia kerja. Karena nggak hanya ngoding aja, karena ketika di dunia kerja kalian harus belajar multi talent ya. Misalkan atasan minta desain seperti ini, desain dong untuk ucapan selamat hari raya misalkan. Nah, itu kalian harus bisa gitu, karena orang ngembangnya menggambarkan orang IT itu adalah serba bisa. Pokoknya yang berhubungan dengan komputer dia itu serba bisa, entah itu desain, programmer gitu. Nah, itulah untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.